Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi dan kembali lagi dengan saya Ahmad Faisal. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas perkalian bilangan cacah dengan teknik menyimpan di matematika kelas 3. Nah, sebelum saya bahas soal-soal ya, saya akan mengingatkan kembali bahwa perkalian merupakan penjumlahan secara berulang ya. Contohnya 7 dikali 3. Nah, 7 kali 3 ini ya, bilangan yang berulang adalah tiganya, yaitu sebanyak 7 kali. Maka penjumlahannya adalah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Nah, ini tiganya itu berulang sebanyak 7 kali. Nah, 7 dikali 3 atau 3 ditambah 3 sampai 7 kali, maka hasilnya adalah 21. Begitu juga dengan 4 dikali 5. Penjumlahan berulangnya adalah angka 5-nya, yaitu sebanyak 4 kali ya. Jadi 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5, hasilnya adalah 20. Dan juga 6 dikali 4. Bilangan yang berulangnya adalah 4 sebanyak 6 kali. 4 ditambah 4 ditambah 4 tambah 4 ditambah 4 sama dengan hasilnya adalah 24. Nah, ini hanya pengulangan ya, materi perkalian yang sudah kalian pernah pelajari mungkin di kelas 1 ataupun di kelas 2 sebelumnya. Nah, adapun untuk soal yang akan kita bahas adalah sebanyak 4 soal ya. Perkalian 3 bilangan dikali dengan 1 bilangan, atau perkalian 3 angka dikali dengan perkalian 1 angka. Kalian bisa lihat soalnya dari keempat soal tersebut. Nah, kita akan kerjakan setiap soalnya. Nah, kita akan mengerjakan perkalian tersebut ya, soal tersebut dengan perkalian bersusun ke bawah. 358 dikali 3 ya. Jadi yang akan kita kalikan adalah 3-nya akan kita kalikan dengan bilangan 358 dengan cara bersusun ke bawah ya. Nah, 358 ya, kita susun dikali 3. Nah, yang akan kita kalikan adalah angka 3-nya ya. Angka 3-nya akan kita kalikan dengan angka 8. Jadi kita mulai dengan angka terakhir dari bilangan 358 ya. Kita mulai dari angka terakhir dari bilangan 358, yaitu 3 kita kalikan angka 8. 3 kali 8. Selanjutnya angka 3 tersebut juga kita akan kalikan angka 5. 3 kali 5. Dan terakhir adalah 3 kali 3. Nah, sekarang akan kita kerjakan setiap perkalian tadi yang sudah kita tuliskan ya secara rinci dari 3 kali 8. 3 kali 8 hasilnya adalah 24. Nah, karena 24 ini angkanya ada 2 ya, merupakan puluhan, yaitu 2 dan 4, maka salah satu angka tersebut akan kita simpan, yaitu angka 2-nya yang akan kita simpan ya. Angka paling depannya yaitu angka 2-nya kita simpan di atas 5 ya, karena kan perkalian berikutnya 3 kali 5, maka simpanannya akan kita simpan di atas 5. 4-nya kita tulis. Nah, seperti yang kalian lihat. Kemudian selanjutnya perkalian 3 kali 5. 3 kali 5 adalah 15. Nah, ini jangan kalian tulis dulu dan jangan kalian simpan dulu ya. 15 ini akan kita jumlahkan dengan simpanan yang sudah kita simpan sebelumnya, yaitu angka 2. Nah, simpanannya ini akan kita tambahkan dengan angka 15 tadi, hasil perkalian 3 kali 5. Jadi 15 ditambah 2 hasilnya adalah 17. Nah, 17 ini akan kita simpan ya, salah satu angkanya, karena masih ada perkalian yang belum kita selesaikan, yaitu 3 kali 3. Maka 17 ini angka depannya, angka 1, kita simpan di atas angka 3 ya, karena kan berikutnya 3 kali 3 perkaliannya.
Angka 7-nya akan kita tulis di depan angka 4, di sisi kiri angka 4 ya. Selanjutnya kita selesaikan perkalian terakhirnya, yaitu 3 kali 3 hasilnya 9. Nah 9 ini jangan kalian letakkan dulu ya, jangan kalian tulis terlebih dahulu, tapi kita jumlahkan dengan simpanan yang sudah kita simpan sebelumnya, yaitu angka 1. Berarti 9 kita tambahkan dengan 1, hasilnya adalah 10. Nah 10 ini ya, karena angkanya 2 tapi tidak kita simpan karena tidak ada perkalian setelah 3 kali 3. Nah sudah selesai kan, terakhir itu 3 kali 3 tidak ada perkalian lagi, maka 10 ini tidak kita simpan angka satunya, jadi kita tulis saja semuanya 10 ya, seperti yang kalian lihat. Maka hasil perkalian 358 dikali 3 adalah 1074. Soal yang kedua, 128 dikali 6. Nah ini yang akan kita kalikan adalah 6-nya yang akan kita kalikan ke bilangan 128 ya, satu persatu dimulai dari angka terakhir dari 128 sampai ke angka satunya. Kita akan susun ke bawah. Jadi akan kita kalikan adalah 6-nya. Kita mulai dari angka terakhir dari bilangan 128. Yang pertama adalah 6 kali 8. Berikutnya perkalian keduanya adalah 6 dikali 2. Selanjutnya yang terakhir adalah 6 dikali 1. Nah kita akan mulai dari perkalian 6 kali 8 yang sudah kita rincikan, kita tuliskan ya susunannya, yaitu 6 kali 8. 6 kali 8 hasilnya adalah 48. Nah karena menghasilkan dua angka yaitu 4 dan 8, maka 4-nya akan kita simpan ya. Karena kenapa disimpan? Karena setelah 6 kali 8 masih ada perkalian yang belum kita selesaikan, yaitu 6 kali 2 dan 6 kali 1. Nah 4-nya kita simpan di atas angka 2 ya, karena kan selanjutnya perkalian 6 kali 2. 8-nya kita tulis ya, 8. Kemudian perkalian selanjutnya adalah 6 kali 2. 6 kali 2 hasilnya 12. Nah 12 ini kita jumlahkan terlebih dahulu dengan simpanan yang sudah kita simpan sebelumnya, yaitu angka 4 ya. Kita jumlahkan 12 tambah 4 hasilnya adalah 16. Nah 16 ini akan kita simpan ya, karena menghasilkan dua angka yaitu 1 sama 6. Kenapa kita simpan? Karena masih ada perkalian yang belum kita selesaikan, yaitu 6 kali 1. Makanya salah satu angka dari 16 kita simpan, yaitu angka 1 di atas angka 1, karena perkalian selanjutnya adalah 6 dikali 1. 6-nya kita tulis di sisi sebelah kiri angka 8 seperti yang kalian lihat pada layar. Kemudian perkalian terakhir adalah 6 kali 1 hasilnya 6. Kemudian kita jumlahkan dengan simpanannya yang sudah kita simpan, yaitu angka 1. 6 tambah 1 hasilnya adalah 7. Nah 7-nya kita tulis di sisi kiri dari 6. Maka hasil perkalian dari 128 dikali 6 adalah 768. Soal nomor 3, 257 dikali 12. Nah ini perkalian 3 angka dengan perkalian 2 angka ya. Jadi 12-nya ini akan kita kalikan ke bilangan 257 dengan kita susun ke bawah. Nah 257 dikali 12 ya, akan kita kalikan adalah angka 12-nya. Setiap angka itu ya, angka 1 dan 2 kita akan kalikan ke bilangan 257-nya. Yang pertama adalah angka 2-nya yang akan kita kalikan ke bilangan 257. Kemudian angka 1-nya juga akan kita kalikan ke bilangan 257. Nah untuk memulainya dan untuk mempermudah perkalian 257 dikali 12, nah kita hilangkan dulu angka 1-nya. Jadi biasanya kalian lebih mudah jika perkalian yang 3 angka dengan 1 angka seperti yang kalian lihat. Jadi 12-nya angka 1-nya kita hilangkan terlebih dahulu, jadi 257 dikali 2. Nah angka 2 ini akan kita kalikan ke angka dari setiap angka 2 ini akan kita kalikan ke angka dari bilangan 257 dimulai dari angka terakhirnya, yaitu 2 kali 7 ya.
Kemudian angka 2 ini akan kita kalikan 2 kali 5. Kemudian 2 kali 2 seperti contoh 1 dan 2 ya. Seperti biasa, jadi 2 kali 7, 2 kali 5, dan 2 kali 2. Nah, ada 3 perkalian dari angka 2 yang kita kalikan ke bilangan 257. Kita mau awali dari 2 kali 7. 2 kali 7 hasilnya adalah 14. 14 ini akan kita simpan salah satu angkanya karena disimpan, karena masih ada perkalian yang belum kita selesaikan selanjutnya, yaitu 2 kali 5 dan 2 kali 2. Jadi 14 satunya disimpan di angka 5-nya ya, 4-nya kita tulis. Selanjutnya, perkalian selanjutnya adalah 2 kali 5, hasilnya adalah 10. 10 ini kita jumlahkan dulu dengan simpanannya, yaitu 1 ya. Jadi 10 tambah 1 hasilnya adalah 11. Nah, 11 ini kita akan simpan salah satu angkanya, itu angka terdepannya, itu angka 1. Kita simpan di atas angka 2 ya, karena perkalian selanjutnya adalah 2 kali 2. Nah, satu yang lainnya kita tuliskan di samping kiri dari angka 4. Kemudian perkalian terakhir dari 2 dikali 257 adalah 2 kali 2. 2 kali 2 adalah 4 hasilnya. Kemudian 4 tersebut akan kita jumlahkan dengan simpanan dari yang sudah kita simpan sebelumnya, itu angka 1, yaitu 4 ditambah 1 hasilnya adalah 5. 5-nya kalian tuliskan saja di posisi sebelah kiri dari angka 1. Nah, jadi hasil perkalian 257 dikali 2 hasilnya adalah 514. Nah, tadi kan angkanya 12 ya. Sekarang kita tampilkan angka 1-nya dan 2-nya kita abaikan ya, kita tiadakan terlebih dahulu. Jadi selanjutnya adalah 257 akan kita kalikan angka 1. Nah, sama seperti cara sebelum-sebelumnya, yaitu pada contoh soal nomor 1, 2 maupun yang 3 tadi, angka 1 ini akan kita kalikan dari setiap angka bilangan 257 ya. Kita mulai dari angka yang paling terakhir dari 257, yaitu angka 7. Berarti 1 kita kalikan angka 7. Kemudian perkalian selanjutnya adalah 1 dikali 5, dan terakhir adalah 1 kali 2 ya. Nah, kita mulai dari perkalian 1 kali 7 terlebih dahulu. 1 kali 7 hasilnya 7. Nah, ini langsung saja kalian tulis angka 7-nya karena menghasilkan angka 1 ya. Angkanya cuma 1, jadi tidak ada yang kita simpan. Nah, angka 7 ini akan kita letakkan di posisi angka 1 nih. Kalian perhatikan angka 1 yang di bawah 5 itu ya. Kita akan luruskan angka 7 ini, yang luruskan di angka 1 tersebut. Jadi angka 7-nya kita letakkan di bawah angka 1, bukan di bawah angka 4 ya. Paham ya? Ini untuk meletakkan perkalian dari 257 dikali angka 1-nya. Jadi hasil dari 1 kali 7 itu jangan kalian letakkan di bawah angka 4, tapi kalian letakkan di bawah angka 1, karena kita sejajarkan, kita luruskan dengan angka 1 yang paling atas itu. Nah, paham ya? Selanjutnya, perkalian selanjutnya adalah 1 kali 5, hasilnya adalah 5. 5-nya tinggal kalian letakkan saja di posisi kiri dari angka 7. Nah, berarti di bawah 5. Selanjutnya 1 kali 2, hasilnya 2. Nah, kalian tuliskan saja 2-nya di posisi kiri dari angka 5. Nah, setelah seperti ini ya, posisinya bersusun yang kalian lihat. Selanjutnya adalah kalian jumlahkan 514 ditambah 257 dengan posisi yang kalian lihat ya. Posisinya enggak sejajar ya, angka 4-nya itu enggak ada temannya. Kita jumlahkan. Nah, jumlahkan seperti penjumlahan biasa. 4 nggak ada temennya, kita turunkan saja 4. Kemudian 1 tambah 7, 8. 5 tambah 5, 10. Kalian tulis 0, angka 1-nya simpan di atas 2 ya. Pokoknya penjumlahan seperti biasanya, seperti normalnya ya. 1 tambah 2 hasilnya 3. Maka hasil perkalian dari 257 dikali 12 adalah 3084. Soal terakhir, 379 dikali 24. Kita akan kalikan 24 ini ke
bilangan 379 dengan bersusun ke bawah. Sama seperti soal nomor 3. Pada soal nomor 4 ini adalah yang akan kita kalikan dari angka 24 ini ya, baik 2 dan 4 ini akan masing-masing kita kalikan ke bilangan 379 dan 2 juga akan kita kalikan ke bilangan 379. Nah, kita awali dari angka 4-nya. Kita abaikan dulu, kita sembunyikan dulu angka 2-nya. Jadi kita awali dari 4 yang akan kita kalikan ke setiap angka dari bilangan 379 dan kita awali dari angka terakhirnya yaitu 4 kali 9. Selanjutnya 4 kali 7 dan terakhir adalah 4 kali 3. Nah, kita awali 4 kali 9, hasilnya adalah 36. 36 menghasilkan dua angka kan, angka 3 dan 6. Nah, berarti salah satu angkanya kita simpan yaitu angka 3 ya. Angka paling depan yang akan kita simpan disimpan karena masih ada perkalian yang belum kita selesaikan ya, yaitu 4 kali 7 dan 4 kali 3. 3-nya kita simpan di atas angka 7 karena perkalian selanjutnya adalah 4 kali 7. 6-nya kita tulis ya, kita letakkan di bawahnya. Kemudian perkalian selanjutnya adalah 4 kali 7 hasilnya 28. Nah, 28 ini kita jumlahkan dulu dengan simpanan yang sudah kita simpan sebelumnya, itu angka 3. 28 ditambah 3 hasilnya adalah 31. Nah, 31 ini menghasilkan dua angka 3 dan 1. Nah, karena masih ada perkalian yang belum kita selesaikan yaitu 4 kali 3, maka 31 angka depannya itu angka 3 kita simpan di atas angka 3 ya, karena perkalian selanjutnya adalah 4 kali 3. Angka satunya kalian tulis ya di posisi sebelah kiri dari 6. Selanjutnya perkalian 4 kali 3 hasilnya 12. Nah, 12 ini kalian tambahkan dulu dengan simpanannya itu angka 3. 12 tambah 3 hasilnya 15. Nah, 15 ini kalian tulis seluruhnya, jangan kalian simpan angkanya karena setelah 4 kali 3 tidak ada perkalian yang akan kita kerjakan. Nah, berarti hasilnya adalah 1516 dari hasil perkalian 379 dikali 4. Nah, setelah seperti ini baru kita akan kalikan angka 2-nya ya. Angka 4-nya kita sembunyikan terlebih dahulu. Jadi perkalian selanjutnya adalah 379 dikali angka 2 ya. Nah, angka 2 ini akan kita kalikan di setiap masing-masing angka dari bilangan 379. Nah, kita awali dari angka paling terakhir yaitu angka 9. Jadi 2 dikali 9. Berikutnya 2 kali 7, berikutnya 2 kali 3. Nah, kita awali dari 2 kali 9. 2 kali 9 hasilnya adalah 18 ya. 18 ini menghasilkan dua angka 1 dan 8, maka angka satunya kita simpan ya, karena disimpan itu karena masih ada perkalian yang belum kita selesaikan yaitu 2 kali 7 dan 2 kali 3. Satunya kita simpan di atas angka 7. Nah, angka 3-nya yang tadi simpanan kita coret saja, kita ganti dengan angka 1. 8-nya ya, angka 8-nya kalian tulis di bawah angka 1 ya, kita sejajarkan dengan angka 2-nya ya. Jadi bukan di bawah angka 6 tapi di bawah angka 1 karena kita luruskan dan kita sejajarkan dengan angka 2-nya. Ya, kita tulis angka 8 seperti yang kalian lihat ya. Selanjutnya 2 kali 7. 2 kali 7 hasilnya 14. 14 kita tambahkan dengan simpanannya yaitu angka 1. 14 tambah 1 hasilnya adalah 15. Nah, 15 ini salah satu angkanya yaitu angka 1 akan kita simpan ya, karena masih ada perkalian yang akan kita selesaikan 2 kali 3. Jadi angka satunya kita simpan di atas angka 3. Nah, angka 3 yang simpanan tadi kita coret saja diganti angka 1. Kemudian 5-nya kalian tulis kalian letakkan di bawah angka 5 dan di samping kiri dari angka 8. Selanjutnya yang terakhir adalah 2 kali 3 hasilnya 6. Kemudian kita jumlahkan dengan simpanannya yaitu angka 1. 6 tambah 1 hasilnya adalah 7. Nah, 7-nya kalian letakkan, kalian tuliskan di bawah angka 1 ya. Nah, selanjutnya setelah posisinya seperti yang kalian lihat, kita akan jumlahkan ya, karena sudah tidak ada perkalian yang akan kita selesaikan. Kita jumlahkan ya
dari hasil perkalian dari 379 kali 4 dan 379 kali 2 tadi ya. Kita jumlahkan dengan penjumlahan pada umumnya ya. Ya, kita jumlahkan 6, tidak ada temannya, kita turunkan saja 6. Kemudian 1 tambah 8 9. Kemudian 5 tambah 5 10. Nah, kalian tulis 0, simpan 1 ya di atas angka 1. 1 tambah 1 2 tambah 7 9. Maka hasil dari perkalian 379 dikali 24 hasilnya adalah 9096. Nah, ini penjelasan dan keterangan yang saya jelaskan ya. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Bagi kalian yang sudah paham dengan perkalian bersusun ke bawah, kalian tidak perlu menuliskan rincian dari perkalian yang saya tuliskan di samping pengerjaan ya. Kalian langsung saja. Tapi bagi kalian yang mungkin masih kurang paham dengan perkalian bersusun ke bawah, kalian bisa tuliskan perkalian setiap angkanya di sampingnya, jadi agar memudahkan kalian untuk mengerjakan perkaliannya ya. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan dan membuat kalian paham dan mudah dalam mengerjakan soal-soal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.